Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 6 Agustus 2020 dalam pekan ke-18 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Hari ini adalah pesta. Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Pesta hari ini dan kedua bacaan liturgi sangat menguatkan iman kita akan Yesus. Mengapa? Karena melalui pesta hari ini, karena melalui kedua bacaan liturgi hari ini, kepada kita diperlihatkan kemuliaan yang real dari anak manusia atau Yesus itu, seperti yang dialami oleh Nabi Daniel dalam penglihatannya yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Apa yang dilihat oleh Nabi Daniel ribuan tahun yang lalu, akhirnya toh dialami juga oleh ketiga rasul Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Gunung Tabor, ketika terjadi transfigurasi. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita boleh bertanya untuk sedikit maju dan berlangkah lebih dalam permenungan kita bisa bertanya, mengapa terjadi transfigurasi? Kita diajak untuk sedikit kembali ke belakang sebelum peristiwa transfigurasi atau Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Sebelumnya Yesus berbicara kepada para muridnya tentang sengsara dan wafat yang akan dialaminya. Saat itu Petrus spontan menarik Yesus ke samping dan berkata, kiranya Allah membebaskan Yesus dari sengsara dan penderitaan. Kiranya hal itu tidak terjadi. Tapi apa kata Yesus pada saat itu kepada Petrus? Enyahlah iblis, karena engkau berpikir menurut pikiran manusia dan bukan menurut pikiran Allah. Bagi para rasul Yesus, terutama bagi Petrus, dia membayangkan bahwa mengikuti Yesus pada akhirnya sampai pada salib dan penderitaan. Mengikuti Yesus berakhir dengan Golgota, dengan kematian. Nah, melalui transfigurasi atau Yesus menampakkan kemuliaannya, di situ Yesus mau tunjukkan kepada Petrus, kepada para rasulnya 2000 tahun yang lalu dan kita saat ini, bahwa mengikuti Dia tidak berakhir dengan salib, tidak berakhir dengan penderitaan, tidak berakhir dengan kematian, tidak berakhir dengan Kalvari, tetapi berakhir dengan kebangkitan, berakhir dengan kemuliaan, berakhir dengan pengalaman akan Gunung Tabor. Bukankah
Hal ini meneguhkan dan menguatkan iman kita. Sehingga sekalipun di satu sisi, Yesus mengatakan kepada kita, supaya kita memikul salib kehidupan kita dalam mengikuti Dia. Mari kita ikuti Dia. Mari kita pakul salib kita. Tidak usah takut. Karena hidup kita tidak berakhir dengan salib itu, tapi berakhir dengan kemuliaan Tabor yang sudah Yesus tunjukkan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan yang saat ini pestanya kita rayakan dan kita imani. Saudari dan saudara yang terkasih, kemuliaan Tabor tidak mungkin terjadi kalau melangkahi sengsara dan wafat di salib. Kemuliaan Tabor tidak mungkin dialami kalau tidak melewati Golgota. Artinya, Golgota harus terlebih dahulu dilewati sebelum kita mengalami bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, kemuliaan Tabor itu. Mari kita tetap kokoh, tetap tegar, tetap kuat, mengikuti Yesus, memanggul salib kita masing-masing, supaya kelak apa yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga akan kita alami bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Mari kita terus mengikuti Yesus. Jangan pernah takut dengan penderitaan dan salib kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati.